judul, kemarin saya kepikiran untuk buat aplikasi tiketing untuk kantor saya. Jadi dia berbasis kontraktor lah basicnya gitu. Pekerjaan fisik di PT Fajar Jaya Utama ya. Oke, yang pertama itu kita buat tadi kan nama projectnya, ini kita buat judulnya. Kita buat inisiasi project dulu. Ini yang pertama kita geser dulu. Jadi pertama, oke, kita buat kick off meeting ya. Soalnya biasanya kalau setelah kita dapat tender itu terakhir di internal maupun eksternal kita kick off meeting dulu mengenai projectnya yang disepakati. Oke, yang kedua itu penunjukan project manager. Yang ketiga identifikasi stakeholder. Jadi apa sih kemauan dari stakeholder? Selanjutnya itu penetapan tujuan proyek. Yang selanjutnya adalah penjadwalan awal. Setelah penetapan tujuan proyek, tujuannya, terus kita buat jadwal. Setelah itu kita menentukan dokumen. Kita belum ke penentuan dokumen dulu. Kita ke penentuan tools dan platform dulu kali ya. Penentuan tools dan platform, baru penentuan dokumen. Persetujuan dokumen. Pembentukan tim. Oke, setelah dokumen inisiasi sudah disetujui oleh stakeholder, lalu kita buat jadwal lagi untuk pembentukan tim projectnya. Lalu masuk ke persiapan inisiasi. Persiapan infrastruktur awal. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Ini masuknya subjudul analisis kebutuhan. Lalu kita melakukan interview dengan stakeholder divisi terkait, itu divisi teknis. Selanjutnya
interview dengan stakeholder. Tim sales dan support. Selanjutnya yaitu observasi proses distribusi dan support. Iya Pak. Lalu ke pengumpulan data masalah yang sering terjadi mungkin ya. Lalu setelah pengumpulan data masalah yang sering terjadi sudah terkumpul, selanjutnya analisis alur penerimaan keluhan. Ini penting ya, karena keluhan dari user itu supaya dapat melancarkan jalannya proyek. Jadi supaya proyeknya jalan sesuai jadwal, itu lebih baik kita di awal menerima keluhan-keluhan apa sih yang kurang. Lalu selanjutnya kita identifikasi fitur utama sistem tiket, lalu penyusunan use case, selanjutnya penyusunan requirement dokumen. Lalu kalau sudah disusun requirement dokumennya, kita review dan kita validasi kebutuhan user. Setelah direview dan divalidasi kebutuhan user, kita mendapatkan persetujuan dokumen kebutuhan, dan itu biasanya ada tanda tangan BA, berita acara gitulah. Lalu ada kita lanjut lagi ke subjudul desain sistem. Desain sistem itu ada isinya agak malam tapi lu desain sistem, isinya ada desain arsitektur aplikasi. Lalu ada pembuatan entity, relation diagram, relationship diagram atau IRD, yang bisa kita sebut sebagai IRD biasanya tuh. Lalu ada pembuatan logical relationship diagram atau LRD. Yang selanjutnya itu ada desain database dan tabel utama. Setelah desain database dan tabel utama jadi, lalu
kita lanjut ke design API endpoint. Setelah desain API endpoint jadi, selanjutnya kita ke pemetaan role dan hak. Ini hak akses. Jadi role yang akan dipakai user, terus hak aksesnya itu bisa buat ngapain aja sih, seperti kalau IT support biasanya kan full atau al role, bisa semua lah, bisa buka, bisa ngeprint, bisa buka, jadi dia sebagai administrator. Ada juga yang sebagai viewer, atau yang bisa ngeliat aja, atau yang bisa buat tiket, atau ada yang bisa reply tiket saja, itu macam-macam. Lalu ada pembuatan DFD atau data flow diagram. Setelah desain sistem jadi, kita review dan validasi. Selanjutnya direvisi berdasarkan feedback dari user maupun internal jika ada. Lalu kita masuk ke finalisasi dokumen desain sistem. Desain sistem kita sudah selesai, lalu masuk ke subjudul lagi, ke desain UI UX. Yang pertama itu ada pemetaan journey penggunaan. Pemetaan journey pengguna. Selanjutnya itu desain wireframe. Lalu ada desain tampilan login. Lalu ada desain dashboard utama user. Lalu masuk ke desain halaman tiket baru. Setelah kita buat tiket baru, nah ini muncul halaman. Lalu masuk ke desain halaman detail. Saat kita ngetik detail tiket, itu ada halaman muncul baru lagi. Yang selanjutnya itu adalah desain komponen notifikasi dan chat. Jadi kita bisa kasih notifikasi biasanya di layar bawah kanan. Terus kita masuk ke review desain dan UI UX. Ini biasanya ada terakhir nih. Lalu kita ke uji kelayakan navigasi. Jadi tombol-tombol yang udah kita buat desainnya itu berfungsi atau enggak, uji kelayakan atau sudah approve atau tidak. Lalu kita buat finalisasi mockup dan prototype. Lalu masuk ke pengembangan back end. Ini subjudul baru ya. Yang pertama itu adalah setup server.
setup database. Selanjutnya adalah melakukan implementasi autentikasi. Lalu lakukan pengelolaan hak akses. Hak akses ini siapa sih yang bisa buat? Biasanya administrator ya. Dan administrator ini adanya di akun siapa sih? Ini kita harus dikelola juga ya, sama backendnya. Lalu kita buat CRUD. Ada CRUD data user dan CRUD data tiket. Selanjutnya kita integrasi email notifikasi. Nah, ini salah satu penggunaan API juga ya. Jadi API-nya dari aplikasi si ticketing integrasi ke email. Lalu integrasi API WhatsApp. Selanjutnya logging and audit trial. Kita buat backup dan restore data. Ini pentingnya. Selanjutnya kita uji modul backend. Yang terakhir kita lanjut ke pengembangan front end. Ada backend pasti ada front end. Ada front end, lalu ada backend juga. Yang pertama adalah pembuatan halaman login. Yang kedua itu ada implementasi dashboard sesuai dengan yang didesain dengan UI UX. Ada implementasi dashboard. Selanjutnya implementasi form tiket baru. Kita pada saat form tiket baru itu kita klik, nah dia muncul menu dashboard yang tadi, halaman tiket baru yang udah dibuat oleh desain UI UX. Lalu kita masuk ke tabel daftar tiket. Ini masuknya implementasi juga. Terus masuk ke detail dan balasan tiket. Selanjutnya itu ada fitur cetak tiket. Lalu ada juga fitur pencarian dan filter. Setelah selesai kita validasi input data yang udah diinput, kita validasi lagi. Lalu kita masuk ke responsivitas mobile atau desktop. Jadi selain kita buat untuk web base, kita juga buat desktop pada PC ataupun laptop dan juga mobile. Biasanya tiketing ini buat pelaporan juga bisa ya. Kalau di kantor saya sih buat pelaporan, cuma karena belum sempurna ya, aplikasinya masih banyak bug lah. Jadi di mobilenya itu agak terganggu. Lalu kita masuk ke integrasi front end back end, lanjut ke integrasi sistem. Selanjutnya integrasi login front end back end. Setelah si back end front end bikin menu login, kita integrasikan seperti itu.
kerasa ya, udah 68. Lalu kita masuk ke integrasi form tiket ke database. Ini masuknya udah integrasi sistem itu udah satu judul baru di bawahnya ada aktivitas yang lain. Lalu kita masuk ke integrasi notifikasi dan email. Masuk lagi ke integrasi cetak ke PDF. Jadi pada saat kita cetak seperti di Chrome, XML itu, pada saat kita cetak itu ada menu cetak ke PDF. Nah, ini kita buat juga. Lalu masuk ke tes komunikasi antar modul. Dan setelah selesai kita simulasikan skenario end to end enkripsi ya. Lalu masuk ke debugging hasil integrasi. Setelah integrasinya selesai, kita debugging lagi. Masuk ke pengujian role based access control. Access control ini kalau di kantor saya itu buat tapping card. Lalu masuk ke review integrasi oleh QA. Pasti ya ini ya, karena berhubungan dengan kualitas, quality assurance. Lalu masuk ke persetujuan integrasi sistem setelah di review oleh QA. Lalu kita masuk ke subbab baru, yaitu pengujian sistem. Yang pertama adalah penyusunan test case. Jadi setelah diintegrasi sistemnya tuh ada case-case yang muncul nggak, atau kita tes case-nya. Case-case yang sering terjadi pada aplikasi web, mobile ataupun desktop. Lalu kita testing unit backend, begitu juga front end. Lalu kita masuk ke UAT oleh internal IT. UAT ini user acceptance test kalau tidak salah ya. Kalau di kantor saya itu seperti itu. Jadi setelah pekerjaan selesai, kita akan tes bersama user dan dilihat oleh user langsung. Dan setelah selesai dan tidak ada review yang menurut dia akan menghambat pekerjaan lagi atau menambah pekerjaan atau kekurangan pekerjaan, itu bisa langsung ditandatangan oleh user. Di sini usernya ada 2, yaitu internal IT dan divisi support, pasti ya. Lalu jika ada masukan bug tracking, kita lakukan perbaikan. Yang selanjutnya adalah stress test sistem tiket. Jadi kita masukin full load dari berapa user kita masukin, apakah dia akan ada bug atau hang, itu kita tes juga. Lalu tes keamanan login dan akses. Selanjutnya kita tes fungsi ekspor data. Ekspor data ini penting pasti buat setiap kantor. Mungkin dalam format Word atau PDF atau Excel jika dibutuhkan. Lalu kita masuk ke finalisasi versi release candidate. Setelah final aplikasinya atau sistemnya, kita finalisasi juga versi release candidate-nya. Lalu kita masuk ke deployment servernya, yaitu yang pertama persiapan
server produksi. Selanjutnya migrasi data awal, lanjut ke deployment aplikasi ke produksi. Selanjutnya konfigurasi email. Pastinya emailnya email resmi. Lalu kita masuk ke konfigurasi notifikasi otomatis. Lalu kita setup backup otomatis. Ya di sini kita backup harian. Ini juga penting nih, kalau servernya down atau bermasalah, gangguan dari eksternal, itu seenggaknya di backup harian supaya file-file lama itu tidak hilang. Lalu kita ke pengujian live system. Kita coba mungkin 24 jam atau 1 minggu full, tergantung penyesuaian user. Lalu kita masukkan simulasi penggunaan tiket sungguhan. Ini masuknya berarti aplikasi sudah rilis. Lalu kita go live dan launching sistem. Selanjutnya kita monitoring hari pertama. Ini juga harus dimasukin ke task ya, karena pasti user menginginkan, nggak mungkin kan. Lalu kita masuk ke dokumentasi dan pelatihan. Ini yang penting. Jadi pelatihannya itu mungkin yang basic untuk general dan maintenance atau sifatnya teknis. Itu untuk yang operator atau pemegang kekuasaan sistem atau aplikasi. Lalu masuk ke penyusunan dokumen teknis. Ini dokumentasi dan pelatihan ini masuk ke subjudul. Lalu masuk ke penyusunan manualizer, lalu pembuatan video tutorial. Selanjutnya masuk ke pelatihan untuk teknisi. Lanjut ke pelatihan untuk admin. Ini masing-masing terpisah ya. Selanjutnya pelatihan untuk sales and support. Lalu kita masukkan juga feedback dan evaluasi penggunaan. Jadi kalau ada feedback dari user, kita langsung evaluasi pada saat penggunaan awal, supaya produk yang kita sudah buat itu berjalan baiklah sesuai rencana user. Lalu kita revisi minor berdasarkan feedback. Sebenarnya kalau di kantor saya itu sampai di UAT itu udah selesai, tapi tergantung lagi balik ke kontrak awal. Ini saya buat dengan teknis lah. Setelah selesai, lanjut kita buat predecessor ya. Salah. Penunjukan project manager berarti setelah kick off meeting. Lalu selanjutnya kita buat predecessornya dulu ya, baru kita buat ke timeline start or finish. Nanti baru kita menemukan durasinya.
Selanjutnya kita masuk ke bagian apa nih ya tadi, resources, yaitu ada project manager atau tim-tim yang terlibat. Project manager, yang kedua itu analis, yang ketiga UI UX designer, yang keempat itu ada backend development, yang kelima ada front end development, yang keenam itu ada QA tester, yang ketujuh ada admin support. Lalu setelah kita masukkan resource name-nya, tim-tim yang terkait, kita buat standar rate kali ya. Ya, di bagian standar rate. Kita buat per bulan saja kali ya, per month. Kita buat 8 juta per bulan. Lalu ada analis sistem, kita buat 6 juta sama per bulan juga. Lalu ada UI UX designer, kita buat 5.500.000 atau seharga UMR Jakarta. Backend developer ada di 5 juta, begitupun front end. Selanjutnya QA tester, ini kita buat agak lebih tinggi, mungkin 7 juta kali ya, juta. Selanjutnya admin support kita buat di 4.500.000. Oke, kalau udah kita masuk ke yang tadi WBS, work breakdown, structure. Kita masukkan di apa ini namanya, table mungkin ya, yaitu work complete dan actual cost. Lalu kita masukkan resource name-nya, atau di aktivitas ini siapa saja sih yang terkait. Kick off meeting pastinya project manager. Ini juga project manager atau mungkin manajemen kali ya. Lalu identifikasi stakeholder itu project manager juga dengan analis sistem. Penetapan tujuan project juga project manager lalu analis sistem. Penjadwalan awal project manager pastinya dengan analis. Lalu penentuan tools dan platform ada di analis sistem, backend developer. Terus front end development ada UI UX designer juga. Selanjutnya persetujuan dokumen inisiasi ada di admin support dan project manager.
Pembentukan tim proyek pastinya project manager. Persiapan infrastruktur awal ada di project manager dan UI UX. Lalu selanjutnya analis kebutuhan, pasti analis sistem ya. Nah, pengumpulan data masalah ini bisa dibantu oleh admin support. Analis alur penerimaan keluhan, ini alurnya ya, bukan kita mengumpulkan keluhannya. Lalu ada penyusunan use case itu oleh UI UX designer. Penyusunan requirement dokumen ada di admin support. Review dan validasi kebutuhan ada di analis sistem. Lalu persetujuan dokumen kebutuhan ini harusnya admin support dan juga project manager ya. Pastinya ada persetujuan dari project manager. Lalu ada desain arsitektur. Ini pastinya UI UX designer semua ya. Kalau saya lihat sih. Nah, mungkin yang ini harusnya admin support juga nih. Oke, lanjut ke finalisasi dokumen desain sistem. Ini UI UX dan admin support. Nah, desain UI UX ini juga sama ya. Desain UI UX atau UI UX designer yang terkaitnya. Ini langsung saja copy paste. Pengembangan backend ini masihnya backend development ya. Kita lanjut saja di copy paste. Ini frontend juga, frontend developer. Kita copy paste. Satu lagi. Integrasi sistem. Oke, ini backend dan frontend pastinya terkait. Lalu ada itu saja. Integrasi masuknya ke frontend backend. Enggak, QA tester juga ternyata. Kita lanjut saja nih. Integrasi. Oke, lalu ada di pengujian sistem ini pastinya QA tester. Lanjut kita copy paste. Deployment ini ada di front end dan back end developer. Development. Ada di dokumentasi dan pelatihan itu admin support yang membuat, pastinya dengan komunikasi dengan backend dan frontend. Serah terima proyek, admin support dan juga project manager sudah pasti terlibat. Lalu project work complete-nya kita buat per task itu 100% semua, supaya nanti ketahuan nih total cost-nya berapa sih. Dari seluruh project ini kita mengeluarkan berapa dan kira-kira margin yang didapat oleh perusahaan ini berapa. Kalau kemarin sih sempat dengar dapat projectnya itu di angka sekitar 1,5 M sampai ke maintenance kalau tidak salah. Coba kita buat 100% langsung aja kita copy paste. Ternyata hanya di 53 juta. Jadi margin kita hampir mungkin 90% termasuk tinggi. Ini belum sama maintenance ya. Dan selesai.
sampai di sini. Oke, terima kasih teman-teman.